Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Jadi kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau, dan kali ini kami sedang ngumpul mau ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana sih transisi kehidupan menjadi seorang perempuan dewasa. Seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu terutama untuk perempuan sering diiringi oleh rasa canggung dan juga kesepian. Ya, dan banyak juga tantangan hidup yang datang bersamaan, tantangan cari pacar, tantangan cari kerja, aduh lah, itu semua sering bikin hilang arah ya rasanya. Tapi kamu jangan khawatir karena kamu nggak sendirian, dan gabunglah sama obrolan kita hari ini. Yap. Nah, karena hari ini kita mau lanjut lagi dalam seri tentang cari jodoh. Episodenya agak-agak ini nih, agak-agak mengapa ya? Menyentil kita terutama sebagai perempuan ya, karena ekspektasi punya ekspektasi dalam cari jodoh itu sih wajar ya, tapi kalau punya kayak ekspektasi yang tinggi, ketinggian itu tuh bisa bikin capek sendiri gitu. Jadi itu tuh apakah realistis atau cuma ngarep saja? Sebenarnya punya ekspektasi itu wajar sih. Ya cuma kalau terlalu tinggi ya jadinya gitu deh. Malah bikin sakit hati, bikin capek. Dan kayaknya makin kesini ya, dengan banyaknya pengaruh sosial media itu juga sedikit banyak bikin mempengaruhi. Bikin pengaruh yang menurutku lebih ke negatif ya, terutama. Jadi kita sekarang masuk nih ke data. Ke segmen data dan realitas sosial ya. Jadi sebenarnya udah banyak nih survei yang menunjukkan terutama untuk perempuan Indonesia ya, lagi-lagi usia 20-35 tahun itu menetapkan standar tinggi untuk pasangan seperti pendidikannya, pekerjaannya, usianya, dan penampilan. Jadi kayak seperti ini survei Occasion Women 2025 itu menunjukkan di sini ya, menunjukkan mayoritas kebanyakan perempuan Indonesia itu menempatkan ekspektasi faktor ekonomi sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan. Jadi soal duit realistik, material ya. Tambah lagi didukung oleh realitanya. Media sosial tadi udah Mbak sebut, yang memperkuat ekspektasi pasangan sempurna lah, pasangan ideal lah, sehingga ketika tidak mencapai itu tuh mereka akan menjadi sebuah kegagalan gitu loh. Ya makanya arahnya jadi negatif ya. Itu tadi. Nah, kalau apa yang terutama faktor ekonomi ya, yang entah kenapa fokusnya tuh ke faktor ekonomi. Jadi kayak maunya yang mapan, maunya yang udah mungkin itu tadi udah punya KPR rumah lah, mungkin udah punya mobil atau apa. Tapi ya kayak gitu-gitu tuh gimana ya? Tapi itu juga bukan jaminan. Bukan jaminan juga. Memang sih secara realistisnya memang kita hidup membutuhkan uang. Ya oke, nggak mungkin juga kamu cari cowok yang hanya cuma leha-leha, modal cinta leha-leha aja. Iya, realitasnya itu. Memang kita hidup butuh uang buat makan, buat bayar kontrakan misalkan, atau bayar tempat tinggal, ambilin. Ya, tapi bukan berarti juga ekspektasi ekonomi yang tinggi itu menjadi suatu prioritas. Maksudnya di sini yang kami tekankan ya. Gitu deh. Gitu. Nah, karena kita tadi udah ngomongin juga kan media sosial juga. Dan mungkin selain media sosial, ini salah satu yang menjamur di Indonesia juga kan semacam drama Korea. Oh iya. Gitu. Aku sih ngeliatnya gimana ya? Penggambaran protagonis drama Korea itu cowok-cowoknya kayak suka
apa ya, sempurna banget. Gimana sih? Bukan cuma soal penampilannya yang memang aktor-aktor Korea dengan benar, oplasnya itu penampilannya, tapi juga kayak di skripnya itu kayak seolah-olah kok si cowoknya itu bisa banget memahami ceweknya dengan sesempurna itu gitu. Karakternya lah dibikin sempurna. Ceweknya nggak ngomong apa-apa tapi cowoknya udah langsung ngerti, oh ini dia lagi perlu ini gitu. Ya gimana lah ya, kita mah kalau di dunia nyata mah suamiku, dia kalau nggak aku bilangin tolong dong cuci piringnya, kalau nggak aku bilangin gitu ya dia juga kadang lupa gitu. Ya udah, itu memang realitanya kan seperti itu. Jangan kita berpikir dia nih nggak kayak siapa ya? Jong Hoon lah apa sih, aku nggak tahu siapa sih nama karakter. Ada yang namanya Jong Hoon. Iya, itu dia nih nggak sayang sama aku karena dia nggak berperilaku kayak si Jong Hoon. Aku tahu maksudmu. Iya gitu loh. Jadi hal itu tuh kayak gitulah, nggak sehat lah itu. Nah, apalagi nih didukung oleh opini psikolog. Dr. Jordan Peterson. Jadi hubungan sehat itu ya dibangun di atas realita, komitmen dan kompromi, bukan fantasi semata. Karena ekspektasi yang tidak realistis itu akan menghancurkan hubungan. Satu. Yang kedua juga banyak contohnya, pernikahan yang gagal karena pasangannya membawa fantasi ideal yang nggak sesuai dengan kenyataan, maksudnya dengan apa yang sebenarnya pasangannya punya gitu loh. Iya, maksudnya bagus sih ya punya goal, punya visi, bagus, punya visi ke depan. Bagus. Tapi bukan juga sesuatu yang kalau ini nggak tercapai ya berarti aku harus ninggalin dia. Atau gitu. Mungkin di sini aku menangkapnya gini, apa yang kita omongin di sini tuh ekspektasi ini adalah sesuatu yang pengennya kita dapatkan ketika kita punya jodoh ini gitu loh Mbak. Bukan kalau yang kayak visi, goal itu kan ada sesuatu yang kita rencanakan bersama-sama, mau kita raih bersama-sama berdua setelah menikah misalnya. Ya kan arahnya menikah ya. Tapi kalau ini tuh kayak sebelum aku ketemu sama pasanganku, aku maunya dia begini. Jadi kayak bukan ya itu, tapi itu tuh nggak sehat sebenarnya, malah bisa merusak hubungan. Gitu. Karena berarti sebenarnya ujung-ujungnya kamu itu nggak cinta sama orangnya karena tapi yang kamu cintai adalah latar belakang atau apa yang dia miliki saat itu gitu. Terus ya memang jadinya ekspektasi itu bisa ekspektasi yang berlebihan ya, yang di sini ya yang kita tekankan. Itu ya memang bisa menciptakan tekanan yang tak terlihat juga sih. Dan itu juga tuntutan emosional. Iya benar. Gitu. Dan ini yang bakal kita gali lebih dalam nih selanjutnya nih. 3 jenis ekspektasi yang tidak realistis. Ya, yang pertama ekspektasi dia harus melengkapi aku. Ya, ini kayaknya bukan cuma drama Korea sih, film-film romantis Hollywood itu juga suka melebih-lebihkan ini nggak sih? Kayak apa sih tuh salah satu film Hollywood yang zaman dulu sih, mungkin pada nggak tahu ya. Klasik ya. Bridget Jones. Aku tahu. Aku tahu. Tuh banget ya. Itu ya tuh. Kan kayak di situ kan sebenarnya si Bridget Jones itu tuh hancur banget nggak sih orangnya gitu. Dia orang yang nggak bertanggung jawab sebenarnya ya. Teratur sih. Ya gitulah. Ya mungkin kamu ada yang tahu, ada yang tahu nih, pasti ada yang tahu lah nih film. Ya mudah-mudahan ada yang tahu. Mungkin yang generasi kita yang milenial tahu, yang Gen Z mungkin coba di look up aja. Ya Bridget Jones Diary. awal filmnya tuh kan dia kayak aku mau punya resolusi tahun baru, dia ada aku resolusi, pengen berhenti ngerokok, aku pengen ngurangin minum-minum, aku pengen turun berat badan, gitu kan. Iya benar. Tapi itu resolusi itu sepanjang film itu tuh nggak tergapai sama sekali, malah kayak hidupnya makin aur-auran nggak jelas gitu. Tapi terus kayak seolah-olah si Darcy-nya itu
langsung laki-lakinya lah. Iya, laki-lakinya tuh kayak dia sempurna banget dan dia bisa membuat si Bridget Jones ini jadi talk chair gitu, langsung jadi kayak orang yang baik gitu. Padahal ya gitu deh, maksudnya menurutku itu agak penggambaran yang gak realistis dan gak mungkin terjadi di dunia nyata gitu ya. Gitu sih. Nah, ya itu. Karena realitanya kan ya pasangan kita itu bukan juru selamat kita ya, maksudnya ya kita kan sebagai manusia juga punya kekurangan masing-masing ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada juga yang ya kita juga mungkin kalau merasa terluka di masa lalu ya punya luka masing-masing. Dan pasangan kita juga sama sebenarnya. Jadi di sini ya maksudnya ya ketika kita mencari jodoh ya cari jodoh yang mau sama-sama saling melengkapi, bukan hanya dia harus melengkapi aku, tapi aku tidak mau melakukan apa-apa untuk dia. Maksudnya ya karena dia karena ekspektasi dia harus sempurna, sehingga dia merasa aku yang harus dilengkapi. Tapi kamu tidak perlu aku lengkapi ya. Ini yang aku agak kayak jadi kurang suka sama si Bridget Jones dari itu karena dianya si Bridget Jones-nya tuh kayak nggak ada kontribusi apa-apa terhadap hidupnya si yang laki-laki ya. Karena si laki-lakinya itu yang udah settle dia kayak pengacara ya, kalau nggak salah pengacara, Dasius aku ingetnya itu karakternya. Terus punya koneksi yang bagus di mana-mana. Sedangkan si Bridget Jones itu udah malah ada office affair-nya juga kan, karena dia main sama bosnya sendiri di kantor. Ya kan tuh agak kayak apa sih ini cewek gitu kan. Jadi buatku sih agak nggak ada, dia nggak melengkapi si Darcy sama sekali gitu. Jadi kayak dia cuma yang harus kamu ingat, jadi kamu juga perlu nih tanya ke diri sendiri gitu waktu ketemu seseorang, supaya kamu terhindar gitu kan dari ekspektasi dia harus melengkapi aku itu. Coba apa kamu berharap dia bisa menyembuhkan lukamu atau melengkapi kekuranganmu gitu, atau merapikan hidupmu gitu. Mau refleksikan itu. Kedua, aku harus merasa spark sejak awal. Spark, chemistry. Bahasanya itu chemistry ya sekarang. Firework. Kalau kan katanya Song Joong Ki sama Song Hye Kyo kan katanya chemistry-nya dapet banget tuh di film itu. Siap. Tapi ya ujungnya cerai juga. Ujung-ujungnya berpisah juga. Ayo. Ya. Karena sebenarnya realitanya, dan kita juga mengalami ya Mbak ya. Jadi ketertarikan itu tuh bisa tumbuh dalam proses. Tidak harus selalu yang pertama kali harus muncul dulu. Dan cinta sejati itu juga butuh waktu. Ya itu adalah proses ya. Kita tuh sebenarnya harus mengalami proses sampai akhir kita yakin ini adalah cinta sejati. Ya kalau jujur aja deh, kalau maunya harus merasa spark atau chemistry sejak awal, itu mah sebenarnya iya sih. Ya berarti cuma sama orang yang ganteng banget. Iya gitu nggak sih? Bener. Ya walaupun ada sih Mbak, ada, tapi ya memang biasanya kayak gitu sangat didukung oleh penampilan. Iya. Iya loh. Sangat didukung oleh penampilan. Dan belum tentu spark itu akan bertahan. Benar. Orang kita aja yang sudah menikah aja, ini yang harus kita pupuk terus sparknya. Iya, betul. Iya kan, gitu. Ya, aku kadang ya nyuruh suami, cukuran dong. Iya. Soalnya aku lebih suka kalau kamu mukanya bersih. Karena sebenarnya gitu kan. menurutku ya, memang lebih penting untuk maintain spark itu dibanding hanya merasakan spark di awal aja gitu. Ya makanya tadi kita tekankan proses cinta sejati itu butuh waktu, terus ya ketertarikan, cinta rasa sayang kita kepada pasangan itu tuh kan akan terus tumbuh sebenarnya lewat proses. Iya, ya memang bukannya jadi harus cari cowok paling jelek gitu. Ya enggak juga. Ya. Tapi lebih maksudnya jangan berekspektasi langsung gitu loh, langsung aku harus kalau itu jodohku aku harus merasakan spark dulu. Nah, jangan kayak gitu.
bisa dimulai dari kawan dulu nggak apa-apa, terus tiba-tiba kalau memang dia jodohmu, akhirnya nanti akan ada kok spark itu gitu. Ya, kayak kita juga sama-sama juga modelnya gitu sih. Enggak. Bukan yang spark awal langsung ngeliat langsung kayak aku jatuh cinta sama dia, aku mau sama dia. Enggak kayak gitu, kita juga dimulai dari kenalan dulu. Iya, justru kayak bertahap gitu ya. Karena aku justru kayak setelah dia benar-benar ngedeketin aku, baru aku jadi kayak deg-degan gitu. Iya benar. Dari setelah itu baru. Bukan dari awal ketemu langsung kayak langsung kayak gitu. Aku deg-degan. Baru ketemu pertama kali udah deg-degan gitu kan, aneh juga ya. Ya karena memang sebenarnya praktiknya adalah kita fokus sama nilai dan karakter orang itu dulu gitu loh. Jangan hanya vibes di awal aja. Gitu. Nah, terus yang terakhir nih, ekspektasi tidak realistisnya apa, Mbak? Dia harus sempurna di semua aspek. Oh iya. Ini lagi-lagi ini yang aku Superman. Ada juga kayak semacam buku remaja Kristen gitu yang kayak tulislah standar kamu. Kriteria ideal. Nah, cuma buku remaja Kristen ini sih dia bilangnya harus dari ayat Alkitab. Nah, itu sih yang aku lumayan agak senang. Nah, cuma yang aku kurang suka itu adalah orang-orang yang kayak, aku mau punya kriteria pasangan, tapi yang berdasarkan hal-hal duniawi. Misalkan kayak, aku mau cowok yang lulusannya universitas top, atau misalkan lulusan SKY, gitu. Atau SKY itu Sky Castle misalkan. Terus yang udah punya rumah, yang udah atau kayak trust fund baby, apa sih istilahnya, anak orang kaya gitulah. Ada istilahnya ya sekarang. Iya. Apa tadi? Trust fund. Itu kan maksudnya bakal dapat warisan banyak gitulah intinya. Yes, dan ini di TikTok banyak banget Mbak berjamuran gitu, cewek-cewek yang bikin TikTok kayak gitu. Dan buatku sih agak cetek banget ya. Jadi kayak ini bukan cari jodoh, ini mah cari sugar daddy. Iya, atau enggak casting aktor lah. Kita kayak sutradara dong. Iya, tuh kan males banget deh. Karena ya realitanya gitu kan, kamu pun tidak sempurna. Kamu pun juga apakah kamu juga punya trust fund? Iya. Apa kamu juga udah punya rumah gitu ya. Janganlah menuntut ke orang lain apa yang kamu sendiri enggak bisa penuhi. Bedakan standar yang sehat versus checklist ideal. Kalau yang aku lihat sih yang standar sehat itu yang seperti si buku remaja Kristen itu yang bilang ya kalau mau bikin standar itu carilah ayat Alkitab yang mendukung itu gitu. Karena kalau di Alkitab ya bukan dibilang carilah cowok yang tingginya 180 cm misalkan gitu, bukan gitu kan. Ya, gitu. Kan lebih apa sih yang karakter. Benar. Lalu kita masuk ke tips praktis untuk ekspektasi yang sehat ya teman-teman. Pertama, kenali diri sendiri terlebih dahulu. Di sini ya kita belajarlah juga untuk memahami apa sih kebutuhan kita dan nilai hidup kita dalam sebelum kita menetapkan standar. Apa sih yang menjadi prinsip hidup kita, itu penting banget sih untuk kita kenali. Bahkan juga kalau ya kita sadar kita punya kekurangan, ya itu juga baik untuk dikenali loh. Sehingga misalkan nanti ketemu seseorang yang misalkan emang kita merasa dia memang bisa melengkapi aku, tapi aku juga punya something yang kelebihan yang ternyata juga bisa buat membantu dia ya. Tadi makanya aku bilang di yang sebelumnya, di segmen sebelumnya kan adalah melengkapi itu harusnya saling, bukan hanya satu arah aja gitu. Betul. Makanya dimulai dari kenal diri sendiri. Yang kedua, mantap. Kedua, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi kita tuh bukannya bilang jangan punya standar, ya kan? Tadi kita ekspektasi yang tidak realistis ini, jangan. Bukan maksudnya jangan punya standar sama sekali.
Kita boleh punya standar, tapi difokuskan sama hal-hal yang esensial. Jadi benar. soal iman, soal karakter, gitu, dan komitmen, bukan sama hal-hal yang materialistis atau yang cuma sifatnya duniawi. Gitu. Benar. Karena dua hal ini tuh cuma sementara. Kalau saat ini dia punya banyak gajinya itu berdijit-dijit gitu ya. Ya kalau ada COVID kena PHK, ya roda berputar. Kalau kita bisa fokus pada hal-hal seperti iman kita, dan karakter ya kita pupuk bersama-sama tadi, ya mau dalam kondisi apapun kita belajar untuk tetap terus berjalan lah, terus going. Jadi bagus. Lalu yang ketiga, kurangi pengaruh media sosial supaya kita tidak membandingkan hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Ya begitu. Ya, media sosial tuh sebenarnya sangat helpful dalam beberapa hal. Benar. Aku jujur aja, aku jadi jago masak karena nontonin YouTube. Iya. Ada hal-hal yang baiknya, tapi kayak untuk hal konten-konten yang kayak ada reel yang kayak gini. Iya. Apa? Gua nggak bisa ngedate sama cowok yang nggak punya plan untuk date kita mau ngapain. Yang malah nanya aku mau ngapain gitu. Oh gitu. Emangnya cowoknya dukun ya gitu? Ada mbah dukun. Aneh banget, serius makin kesini makin nggak jelas gitu loh yang ada di media sosial itu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu udahlah, itu dianggap aja noise gitu. Iya kayak ya udah lewat aja gitu loh. Lewat aja. Harus bisa ya kurangi pengaruh, atau kalau memang misalkan kalian masih tetap tidak bisa lepas dari media sosial, maksudnya tetap butuh media sosial, ya kalian juga harus menguatkan iman kalian juga sih. Maksudnya ya jangan cuma dengan hanya nonton kayak gini langsung kayak, aku juga harus kayak gitu, kayak gitulah, seperti itu. Selektif ya, bedakan tadi antara keinginan kebutuhan ya, sesuai dengan yang tips kedua. Tips yang keempat, komunikasi dengan keluarga atau teman. Di sini ya bisa dengan minta masukan, dan tapi kita juga harus tetap memberikan batasan atau boundaries. Pegang kendali tetap kita sendiri. Gitu, pegang kendali terhadap keputusan ya. Jadi ya minta saran, minta suggestion, rekomendasi ya boleh ya, supaya kita punya perspektif, tapi ya tetap keputusan kita yang di kita. Yang kita yang mengendalikan. Dan jangan itu. kita karena kita dengar, misalkan kita dengar teman kita, temanku baru diselingkuhin sama pacarnya, pacarnya kemarin gini gitu. Terus kamu jadi mikir, kayaknya pacarku juga selingkuh deh gitu. Terus tersugesti. Ya jangan kayak gitu juga gitu ya, realistis lah sama hubunganmu gitu. Jangan ngebandingin diri. Sama yang terakhir adalah melatih fleksibilitas. Ya, jadi ekspektasi itu boleh ada. Tadi kita juga udah bilang ya, kita mempunyai standar juga boleh. Tapi ya jangan kayak apa sih ya, dengan membuat apa kamu bilang tuh piramida prioritas ya. Jadi yang di atas yang premier gitu, misalnya yang terutama itu kan ya itu tadi iman, karakter dan komitmen. Terus ya sekunder ya bolehlah ada yang berhubungan ekonomi ya, berhubungan dengan atau ketertarikan, hobi yang sama, misalkan kayak gitu-gitu. Oh ya benar. Terus yang terakhir ya apalah yang lain-lain. Tapi maksudnya yang utama itu tetap yang pertama tadi itu yang mungkin jangan dikompromikan. Tapi untuk yang sisa-sisanya fleksibel aja. Ya, benar. Karena kalau yang pertama itu udah ketemu gitu, udah match, itu nanti yang lainnya pasti ngikut deh. Iya sih.
bersabar saja sih sebenarnya. Balik lagi ya ke proses, ke waktu dan proses. Iya. Oke, sekarang kita ke ayat Alkitab sebagai petunjuk dalam membangun ekspektasi yang sehat. Jadi dari Filipi 4 ya Mbak, ayat 6 sampai 7. Betul. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Betul. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Iya. Ekspektasi terhadap jodoh kita itu ya sebaiknya diserahkan sama Tuhan. Benar. Bukan hanya sama standar manusia. Kita kan ya manusia ya. Dan apa yang kita pikir, oh standarku ini tuh bagus, standarku ini tuh udah oke banget kalau aku pengen cowok yang bisa mencukupkan aku secara material. Itu kan maksud itu kan standar diriku. Ya kita kan manusia. Jadi janganlah berpikir kita lebih tahu daripada Tuhan gitu. Jadi serahkan sama Tuhan dan kita tetap setia dalam jalannya gitu. Karena iman itu memberikan kita ketenangan, bukannya kelelahan gara-gara ekspektasi. Iya. Ya, jadi mungkin pesan penutupnya untuk episode ini adalah belajar realistis itu bukan berarti menurunkan standar ya, tetapi menyeimbangkan antara harapan dan juga kenyataan. Ya tadilah dibikin standar skala prioritas. Skala prioritas standar. Jadi yang masih sehat, teman-teman. Betul. Iya. Gitu deh. Jadi tidak terasa kita sudah di akhir obrolan untuk episode hari ini, teman-teman. Yes. Jadi jangan lupa untuk subscribe kanal Ruang Tamu supaya tidak ketinggalan sama episode yang akan datang maupun yang kalau mau tonton lagi episode sebelum-sebelumnya. Itu. Dan kalau kamu belajar sesuatu yang baru, ingat di like ya episodenya. Like. Dan kita juga mau ajak kamu komen dong. Komen apa ya? sih? Apa sih kira-kira ekspektasi terhadap jodoh yang menurut kamu tuh penting banget? Apa satu hal yang kamu sangat nggak bisa kompromi. Misalkan gitu. Oke. Ya, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Kita akan ngobrol topik yang bakal seru. Cuma ada di Ruang Tamu.